Aku menikah dengan seorang pria yang sama sekali tak mencintaiku. Aku tetap sabar hingga 1000 hari yang terhitung tapi ternyata. Langit sore itu memerah, seolah ikut menangisi keputusan yang tak berjiwa. Arum berdiri di samping Raka, menggenggam buket bunga mawar putih yang baunya menyengat, seperti menyamar wangi duka yang tak diucap. Musik lembut mengalun dari sudut ruangan, lampu kristal berkilauan di langit-langit gedung mewah, dan para tamu bersorak menyambut mereka sebagai pasangan suami istri. Tapi di balik semua kemewahan itu, tak ada yang benar-benar terasa nyata bagi Arum. Dan yang lebih menyakitkan, bagi Raka juga tidak. Raka bahkan tak menoleh saat cincin melingkar di jari manis Arum. Tak ada senyum, tak ada lirikan manis yang biasa dimiliki pengantin baru. Hanya wajah datar yang seperti diukir dari batu es. Setelah para tamu pulang dan riuh pesta reda, mereka duduk berdua di ranjang berkanopi, di kamar hotel berbintang 5 yang dinginnya menggerogoti tulang. Arum menoleh pelan. Raka, suaranya nyaris seperti bisikan, ragu, namun penuh harap. Kita benar-benar sudah menikah, ya? Raka diam, lalu mengangguk tanpa menoleh. Iya, jawabnya singkat, seperti mengiyakan fakta biasa, bukan mengucap takdir hidup. Ada jeda panjang. Arum menarik napas, lalu mencoba lagi. Kamu gak bahagia? Raka akhirnya menoleh. Mata hitamnya tajam, tapi lelah. Kamu tahu jawabannya, Arum? Air mata menggantung di pelupuk Arum, tapi ia menahannya. Ia tak ingin menjadi pengantin yang menangis di malam pertama. Tapi tubuhnya bergetar, bukan karena cinta, melainkan karena kehampaan yang menyelimuti seluruh ruangan. Kenapa kamu mau menikahiku kalau kamu enggak cinta? Tanyanya pelan, nyaris tak terdengar. Raka berdiri, membuka kancing jasnya satu persatu dengan tangan gemetar yang disembunyikannya dengan sempurna. Karena ini yang diinginkan ayah. Karena semua orang bilang kamu pilihan terbaik. Karena aku lelah melawan. Arum mengatupkan bibir. Hatanya mencelos, seperti dijatuhkan dari tempat tinggi. Ia tahu pernikahan ini disusun lebih oleh kehendak orang tua dan kepentingan bisnis keluarga. Tapi bagian dari hatinya berharap, setidaknya akan ada sedikit ruang di hati Raka untuknya. Tapi malam itu, harapan itu terkubur. Tak ada pelukan, tak ada ciuman. Hanya 2 orang asing yang berbagi tempat tidur namun terpisah lautan luka. Raka mematikan lampu, lalu berbaring membelakangi Arum. Dalam gelap, Arum bergumam lirih, "Selamat malam, suamiku." Tapi tak ada balasan. Hanya suara pendingin ruangan yang menderu, dan air matanya yang jatuh satu persatu di bantal satin. Kamar itu luas dan megah, tapi terasa seperti gua kosong bagi Arum. Dinding-dindingnya putih bersih, terlalu bersih, tanpa satupun hiasan, tanpa satupun jejak kebersamaan. Seolah ruangan itu menolak keberadaan mereka sebagai pasangan. Tak ada foto pernikahan yang tergantung. Tak ada bingkai dengan tulisan Mr. Mrs. Hanya kosong. Seperti hati Raka. Seperti malam-malam yang terus berlalu tanpa makna. Setiap pagi, Arum bangun lebih dulu. Ia akan duduk di sisi ranjang, menatap punggung suaminya yang nyaris tak pernah berubah posisi, selalu membelakanginya. Dan setiap malam, ia tidur lebih lambat. Menunggu barangkali Raka akan menoleh. Mengucap satu kalimat hangat. Menyentuh tangannya. Tapi semua harapan itu terkubur dalam diam. Suatu malam, saat hujan turun perlahan di luar jendela, Arum memberanikan diri untuk bicara. "Raka." "HM." Sahutnya pelan,
tanpa menoleh dari buku yang sedang dibacanya. Kita sudah 2 bulan menikah. Tapi rasanya, kita masih seperti orang asing. Raka meletakkan bukunya perlahan. Menghela napas. Maaf kalau kamu merasa begitu, ucapnya datar. Aku sedang mencoba, Arum. Arum menatapnya, matanya berkaca-kaca. Mencoba yang seperti apa? Bahkan kamu gak pernah menanyakan kabarku. Kita makan di meja yang sama, tapi seperti 2 bayangan. Kita tidur di ranjang yang sama, tapi seperti 2 dunia yang tak bersentuhan. Raka mengusap wajahnya, lalu bangkit berdiri. Aku tahu ini sulit, tapi aku tidak bisa memaksakan perasaan yang belum ada. Belum? Atau memang tidak pernah ada? Suara Arum pecah di ujung kalimat. Ia berdiri juga, menghadangnya. Aku bukan bodoh, Raka. Aku tahu kamu menikahiku karena tekanan. Tapi aku tetap berharap, meski sedikit saja, kamu bisa melihat aku. Bahwa aku ini nyata. Aku istrimu. Raka menatapnya sekilas. Tatapan kosong, datar, seperti tak ingin berada di sana. Aku minta maaf, ucapnya. Tapi aku juga manusia. Aku butuh waktu. Arum menahan napasnya, mencoba meredam gejolak di dada. Tapi waktu tidak akan bisa menumbuhkan cinta kalau kamu bahkan tidak mau membuka pintu untukku. Raka tak menjawab. Ia hanya berbalik, berjalan keluar dari kamar. Pintu tertutup dengan pelan, tapi bagi Arum, itu terdengar seperti sebuah dentuman. Suara yang memecahkan hatinya menjadi serpihan kecil. Ia kembali duduk di sisi ranjang, menatap dinding putih kosong di depannya. Dinding itu persis seperti hidupnya kini. Hampa. Tak ada warna, tak ada sentuhan kasih. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya dalam hati, berapa lama ia bisa bertahan di dalam rumah yang dipenuhi sunyi? Hari itu, halaman rumah keluarga besar Raka dipenuhi deru tawa dan ramainya suara tetangga yang datang bersilaturahmi. Ibu Raka mengadakan arisan sekaligus makan bersama keluarga besar. Meja panjang telah tersusun rapi, dipenuhi aneka lauk dan kue basah. Para tamu berdatangan, memuji dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dan seperti biasa, seperti yang sudah menjadi rutinitas, Raka tampil mempesona. Kemeja putih yang dikenakannya digulung setengah lengan, menampakkan arloji mahal di pergelangan tangan. Senyumnya ramah, tutur katanya lembut. Ia mencium tangan ibunya, menyapa para tetangga dengan hangat, dan merangkul Arum di depan umum, seolah tak ada yang salah, seolah hidup rumah tangga mereka dipenuhi kebahagiaan yang pantas ditiru. Lihat tuh, si Raka makin sayang aja sama istrinya, bisik seorang ibu pada temannya sambil tersenyum iri. Arum pasti dimanja terus ya, nak? Arum hanya tersenyum. Senyum yang sudah ia latih berhari-hari di depan cermin. Senyum yang tidak menggambarkan apapun kecuali kehancuran yang coba ia sembunyikan. Iya bu. Alhamdulillah, jawabnya pelan. Raka menoleh dan menambahkan cepat. Dia tuh manja banget, bu. Tiap pagi harus aku bikinin teh dulu sebelum mulai aktivitas. Ia tertawa kecil, mempertebal citra suami idaman. Padahal yang benar, Raka bahkan nyaris tak pernah sarapan bersamanya. Ia sering pergi lebih pagi dari Arum bangun, atau sengaja menghindari meja makan. Jika Arum membuatkan teh, itu pun hanya akan dibiarkan dingin tanpa disentuh. Raka itu suami teladan. Lihat tuh, tiap acara keluarga selalu datang. Gak kayak laki-laki zaman sekarang yang sibuk kerja doang. Tambah Pak RT sambil menepuk bahu Raka. Arum hanya diam, tangannya mengepal di balik rok panjang yang dikenakannya. Pujian-pujian itu seperti jarum-jarum kecil yang menyakitkan. Karena semua orang hanya melihat permukaan.
Tak satu pun tahu bahwa setiap malam ia menangis dalam diam. Tak ada pelukan, tak ada pelindung. Yang ada hanya sunyi dan jarak yang makin melebar. Usai acara, saat tamu-tamu mulai pulang dan langit berwarna jingga, Arum dan Raka masuk ke kamar tamu yang disediakan. Begitu pintu tertutup, suasana berubah drastis. Tak ada lagi pelukan, tak ada lagi senyum. Raka langsung melepas kemejanya dan duduk menunduk di tepi ranjang. Arum berdiri di dekat jendela, memandangi langit sore. Kenapa kamu bisa semanis itu di depan mereka? Tapi ke aku, kamu sedingin batu? Tanyanya pelan, nyaris seperti gumaman. Tapi suara itu penuh luka yang mengendap. Raka tidak menjawab langsung. Ia hanya menarik napas panjang, lalu menjawab tanpa menatap. Karena mereka butuh cerita indah, bukan kenyataan. Arum berbalik, menatapnya lekat. Jadi kita cuma cerita yang kamu pertontonkan? Kita ini bukan pernikahan, Raka. Kita ini sandiwara. Raka berdiri, berjalan pelan ke arah meja, menuangkan air minum. Lebih baik terlihat bahagia daripada jadi bahan kasihan. Ibu akan kecewa kalau tahu kita. Kalau tahu kita apa? Tidur seperti orang asing? Ngobrol seperti tamu hotel? Potong Arum, suaranya mulai meninggi. Raka memejamkan mata sejenak, lalu membuka mata dengan sorot tajam. Aku nggak pernah minta pernikahan ini. Arum terdiam. Kalimat itu menusuk tepat di jantungnya. Jadi aku ini apa, Raka? Boneka hadiah dari keluargamu? Properti dalam foto keluarga? Berhenti, Arum. Raka mengangkat tangan, suaranya datar. Kamu tahu dari awal. Kamu tahu aku tidak cinta. Tapi kamu tetap menikahiku. Air mata Arum jatuh, tanpa bisa ditahan. Karena aku berharap. Karena aku pikir, mungkin, sedikit saja, kamu akan belajar mencintaiku. Raka membalas tatapannya, kali ini agak lama. Tapi tak ada kelembutan di sana. Hanya kelelahan dan kejengahan. Aku tidak bisa memberi yang kamu harapkan, katanya lirih. Dan aku lelah berpura-pura. Arum berjalan menuju cermin di sudut kamar. Ia menatap wajahnya sendiri yang basah, riasannya mulai luntur, matanya sembab. Lucu ya, katanya sambil tertawa hambar. Semua orang pikir aku wanita paling beruntung. Mereka iri padaku. Mereka ingin jadi aku. Ia menoleh ke arah Raka dengan sorot mata kosong. Padahal aku bahkan tidak tahu seperti apa rasanya dicintai oleh suamiku sendiri. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 23.45. Angin malam berembus pelan melalui celah jendela, membawa dingin yang menusuk, tapi tidak lebih menusuk dari rasa sepi yang makin menjadi-jadi. Lampu ruang makan masih menyala. Di atas meja, nasi putih masih mengepul dalam penanak. Sayur bening dan ayam goreng kesukaan Raka tertata rapi, lengkap dengan segelas teh hangat yang kini mulai mendingin. Arum duduk di meja, tangannya menopang dagu, matanya menatap kosong pada pintu depan yang masih tertutup rapat. Lagi-lagi Raka belum pulang. Dan lagi-lagi, ia tidak mengabari. Ponsel Arum di atas meja hanya diam. Tak ada notifikasi, tak ada pesan masuk. Ia ingin menelepon, ingin bertanya, "Kamu di mana?" Tapi ia sudah tahu jawabannya. Lembur. Jawaban itu selalu sama. Pendek, datar, dan sudah terlalu sering terdengar. Beberapa menit kemudian, suara mobil terdengar di depan rumah. Arum bangkit cepat, jantungnya berdebar seperti gadis remaja yang menanti cinta pulangnya. Ia merapikan rambut, mengusap sisa air mata di pipinya, dan berdiri tegak di depan pintu. Pintu terbuka. Raka masuk, mengenakan jas yang masih rapi.
Wangi parfum maskulin menyengat, bukan wangi keringat setelah kerja keras, tapi lebih seperti seseorang yang baru dari pertemuan sosial atau makan malam penting. "Kamu belum tidur?" tanyanya sambil melepas sepatu. Arum menggeleng, mencoba tersenyum. "Aku tungguin kamu. Aku udah siapkan makan malam." Raka melirik ke meja makan, lalu ke jam dinding. "Aku udah makan di luar," rapatnya sambil makan malam. Arum hanya mengangguk, padahal dalam hati ada yang runtuh. "Cuma duduk bentar juga nggak apa-apa. Ayamnya masih hangat," ujarnya pelan, dengan nada setengah memohon. Tapi Raka sudah melangkah menuju kamar. "Aku capek, Arum. Besok ada meeting pagi. Makanannya simpan aja, ya." Bra. Pintu kamar tertutup. Arum tetap berdiri di tempatnya. Tangan yang tadi siap menuang nasi kini menggantung di udara. Matanya kembali berkaca. Perih di dada terasa membakar. Beberapa menit ia hanya berdiri diam, lalu pelan-pelan ia duduk di kursi makan yang kosong. Ia mengambil piring dan sendok, lalu mulai makan sendiri dalam sunyi. 1 suap, 2 suap, tapi rasanya hambar. Lidahnya keluh, dadanya sesak. "Kenapa aku terus menunggu?" gumamnya lirih, air mata jatuh ke piring. Ia menatap piring satunya, yang ia siapkan untuk Raka. Masih utuh, masih hangat, tapi tak tersentuh. Seperti hatinya sendiri. Selalu tersedia, tapi tak pernah dihampiri. Setelah makan, ia membereskan meja makan sambil menahan isak. Di dapur, ia mencuci piring dengan tangan gemetar. Rasa lelah menumpuk, bukan karena pekerjaan, tapi karena terus-menerus berperan sebagai istri yang tak dianggap. Malam itu, ia masuk kamar dalam diam. Raka sudah tertidur dengan punggung menghadap. Tak pernah berubah. Selalu membelakanginya. Arum memandanginya lama, ingin menyentuh, ingin bicara, ingin menghangatkan jarak itu. Tapi ia tahu, ia hanya akan menyentuh tembok dingin yang keras dan tak bernyawa. Ia pun merebahkan diri pelan-pelan di sisi ranjangnya. Menghadap langit-langit. Menatap kosong. Dalam gelap, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Berapa malam lagi aku harus begini? Menunggu seseorang yang bahkan tidak pernah merasa kehilangan saat aku tak ada." Hari itu, hujan turun sejak pagi. Langit kelabu menggantung rendah, seolah ikut merasakan kehampaan yang mengisi rumah besar itu. Arum sedang merapikan lemari tua di ruang kerja yang jarang digunakan Raka. Lemari penuh dokumen lama, tumpukan buku, dan barang-barang milik almarhumah Bu Lestari yang belum sempat dibereskan. Ia menyentuh semuanya dengan hati-hati, seperti menyentuh sisa-sisa kenangan seseorang yang tak pernah ia kenal terlalu dekat. Ibu Raka meninggal hanya 2 minggu sebelum pernikahan mereka. Arum masih ingat betul bagaimana suasana rumah penuh duka, dan pernikahan mereka dilangsungkan dalam keheningan, tanpa pesta besar seperti yang awalnya direncanakan. Saat tangannya menarik sebuah kotak kecil dari balik tumpukan buku-buku lama, matanya menangkap sesuatu yang berbeda. Sebuah amplop coklat tua, disegel rapi, bertuliskan tangan. "Untuk Raka, bacalah jika aku sudah tiada." Jantung Arum berdegup tak beraturan. Ia tak tahu kenapa, tapi jemarinya gemetar saat menyentuh amplop itu. Ia tidak berniat melanggar privasi, tapi sesuatu dalam dirinya mendesak, menuntut jawaban yang selama ini hanya berputar-putar di pikirannya. Kenapa Raka menikahinya jika ia tidak mencintainya? Dengan hati-hati, Arum membuka amplop itu. Isinya hanya selembar surat, ditulis tangan dengan tinta yang sedikit pudar. "Raka, anakku, jika kau membaca ini, berarti ibu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Maafkan ibu karena selalu memaksamu. Tapi ibu tahu, kamu adalah anak yang setia dan tak pernah mengecewakan.
Ibu tahu kamu mencintai orang lain. Tapi dia bukan pilihan yang bisa kamu bawa ke dalam keluarga ini. Ibu hanya ingin kamu bersama wanita yang baik, tulus, dan bisa mendampingi kamu dengan hati yang bersih. Arum adalah gadis baik itu. Ibu melihat ketulusan di matanya. Dia mungkin bukan yang kamu pilih, tapi percayalah, dia adalah yang terbaik untukmu. Nikahilah dia, nak, jaga dia. Ibu mohon, penuhilah permintaan terakhir ibumu ini. Bukan karena paksaan, tapi karena cinta ibu padamu, dan karena ibu percaya, Arum akan menyembuhkan hatimu. Ibu, surat itu jatuh dari tangan Arum, melayang pelan ke lantai. Ia terduduk lemas, tangan menutup mulut untuk meredam isak. Matanya membelalak penuh luka. Nafasnya pendek-pendek. Jadi ini sebabnya, bukan cinta, bukan pilihan, tapi janji. Janji pada seorang ibu yang sekarat. Arum memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar. Tiba-tiba semua kenangan pernikahan itu berputar di kepalanya. Sorot mata kosong Raka di pelaminan, pelukan dingin saat foto keluarga, malam pertama yang sunyi, dan jarak yang tak pernah bisa ia tembus. Ternyata bukan dia yang dipilih Raka, tapi dia yang ditunjuk, disarankan, diinginkan oleh orang lain. Ia hanya titipan. Titipan dari seorang ibu yang kini telah tiada, yang barangkali benar-benar menginginkan yang terbaik, tapi tidak pernah berpikir bagaimana rasanya menjadi wanita baik yang hanya dipakai untuk menebus janji. Pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka. Raka berdiri di sana, terlihat bingung melihat wajah Arum yang berlinang air mata. "Kamu kenapa?" tanyanya, langkahnya ragu. Arum menatapnya lama, lalu menunjuk ke surat yang tergeletak di lantai. "Aku tahu sekarang," suaranya pecah. "Kenapa kamu menikahiku?" Wajah Raka berubah. Ia menatap surat itu, lalu menatap Arum. "Kamu membacanya?" Arum mengangguk, air mata masih mengalir. "Aku pikir kamu butuh waktu. Aku pikir kamu cuma belum belajar mencintai. Tapi ternyata, kamu bahkan tidak berniat." Raka menghela napas panjang, berjalan pelan mendekat. "Arum, aku..." "Cukup." Arum menepis tangannya. "Aku nggak butuh penjelasan. Aku cuma ingin kamu tahu, aku bukan amal ibadah. Aku bukan bagian dari surat wasiat siapapun. Aku perempuan. Aku manusia. Aku juga ingin dicintai karena aku, bukan karena kamu disuruh." Raka menunduk, rahangnya mengeras. Tapi ia tak menyangkal. Ia tidak bisa. Karena semuanya benar. Arum melangkah pergi meninggalkannya, air mata membasahi wajahnya. Di dalam hatinya hanya satu suara yang terus bergema. "Kalau sejak awal aku hanya pilihan terakhir, kenapa aku harus bertahan?" Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Langit kelam. Suasana rumah sunyi seperti biasa. Hanya terdengar detik jam dinding yang terus berdetak dan suara rintik hujan di luar jendela. Arum terbangun dari tidurnya. Entah kenapa, hatinya terasa gelisah. Ia menoleh ke sisi ranjang, kosong. Selimut masih terlipat rapi. Raka belum kembali ke kamar. Ia duduk perlahan, mendengarkan. Lalu samar-samar terdengar suara dari lantai bawah. Bukan suara televisi, bukan suara air, tapi suara Raka. Berbicara pelan, lembut. Arum berdiri, mengenakan jubah tidurnya. Langkahnya ringan menuruni tangga, seakan tak ingin terdengar. Suara itu makin jelas, dari ruang kerja. Pintu sedikit terbuka. Cahaya lampu redup menyemburat keluar. Arum menahan napas, lalu mendekat. "Iya, aku juga kangen." Suara itu lirih,
penuh kehangatan. Suara yang belum pernah Raka berikan padanya. Bahkan di malam pernikahan mereka. Enggak, dia enggak tahu. Tenang aja, aku hati-hati. Arum menegang. Ia tahu betul siapa yang dimaksud. Dia. Tidak perlu nama. Tidak perlu penjelasan. Karena ada nada cinta dalam kalimat itu. Cinta yang tidak pernah dia terima. Tidak sedetik pun selama 3 tahun pernikahan mereka. Dari celah pintu, ia melihat Raka duduk di kursi, ponsel menempel di telinga, satu tangannya menyentuh bingkai foto kecil yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bingkai itu menghadap ke arah Raka, dan ketika ia memajukan kepala sedikit, Arum melihatnya. Seorang wanita, muda, cantik, berdiri sambil menggendong seorang anak laki-laki yang mirip sekali dengan Raka. Langit runtuh. Dunia Arum seolah berhenti. Siapa mereka? Kenapa foto itu disembunyikan di ruang kerja? Siapa anak itu? Nafas Arum memburu. Ia mundur perlahan, menahan tangis yang menggelegak di tenggorokan. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia takut suaranya terdengar. Ia kembali naik ke kamar seperti bayangan, tak bersuara, tak bernyawa. Begitu pintu kamar tertutup, ia terduduk di lantai. Air mata jatuh tanpa aba-aba. Tangannya menutupi mulut agar tak terisak keras. Aku istri. Tapi bahkan tidak tahu kehidupan suamiku yang sebenarnya, bisiknya patah. Di dalam dada, ada kehancuran yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. 3 tahun penantian. 3 tahun kesabaran. Semua seperti gurauan kejam. Dan untuk pertama kalinya, Arum merasa bukan hanya tidak dicintai, tapi dikhianati. Hari itu langit cerah, tapi dada Arum mendung. Sejak malam itu, sejak panggilan rahasia yang tak pernah dijelaskan, ia tak lagi bisa tenang. Tatapan Raka yang makin sulit dibaca, kehadirannya yang makin jarang di rumah, dan diamnya yang membeku membuat Arum merasa seperti tinggal dengan bayangan. Bukan suami. Dan pagi itu, saat Raka bersiap berangkat kerja lebih awal dari biasanya, Arum menyadari sesuatu, jas yang dikenakannya adalah jas favoritnya. Parfumnya lebih tajam. Rambutnya disisir lebih rapi dari biasanya. Bahkan sepatu kulitnya berkilau. Lembur pagi, tanya Arum lirih sambil menyuguhkan kopi. Raka hanya mengangguk singkat, menghindari tatapan. Ada meeting penting. Arum tersenyum kecil. Senyum yang tak sampai ke mata. Hati-hati. Begitu mobil Raka melaju meninggalkan rumah, Arum langsung bergerak. Dengan tangan gemetar, ia mengambil tas, menyambar jaket, dan memanggil taksi online. Ia tak tahu apa yang ia harapkan. Tapi ia tahu, ia tak bisa terus hidup dalam ketidaktahuan. Mobil Raka berhenti di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Tempat yang tenang, tersembunyi, jauh dari hiruk-pikuk pusat bisnis. Arum mengamati dari balik jendela taksi yang berhenti beberapa meter di belakang. Ia melihat Raka turun, lalu seorang wanita keluar dari dalam kafe, berambut panjang, anggun, wajahnya lembut namun berkarakter. Wanita itu tersenyum, dan Raka membalas dengan senyum, senyum yang belum pernah Arum lihat selama 3 tahun pernikahan mereka. Senyum itu, hidup. Nafas Arum tercekat. Raka dan wanita itu duduk di sudut kafe. Jendela kaca memperlihatkan mereka berbincang. Raka tertawa kecil, tangannya beberapa kali menyentuh tangan si wanita. Tidak ada jarak. Tidak ada kehati-hatian. Hanya ada kenyamanan yang lahir dari kedekatan masa lalu. Kemudian Arum melihat pelayan datang, membawa 2 piring pankek dan jus jeruk. Raka langsung menyuapi si wanita dengan sepotong kecil. Arum menatapnya dengan mata basah. 3 tahun. Ia memasak, menunggu,
menyuap kehampaan. Tapi Raka tak pernah setulus itu padanya. Tak lama kemudian, wanita itu mengeluarkan ponsel, memperlihatkan foto pada Raka. Wajah Raka berubah lembut, matanya berkaca. Dan Arum tahu, tanpa perlu mendengar apapun, itu foto anak. Anak mereka. Wanita itu. Anak itu. Nadia. Mereka, keluarganya yang sebenarnya. Arum membenamkan wajah ke telapak tangannya. Di dalam taksi yang senyap, air mata jatuh seperti air hujan di luar kaca. "Aku apa?" bisiknya lirih. "Istri? Atau sekadar pelengkap?" Sopir taksi menoleh lewat kaca spion, tampak khawatir. "Ibu, nggak apa-apa." Arum hanya menggeleng, tak mampu bicara. Ia menatap keluar jendela lagi, menahan isak. Hatinya tidak lagi remuk. Ia hancur total. Retakannya terlalu dalam. Luka yang ditahan selama ini kini tak punya tempat bersembunyi. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan rasa dikhianati. Tidak ada bahasa yang bisa menjelaskan rasa menjadi istri yang kalah oleh masa lalu. Satu kalimat berputar di kepalanya. Raka tersenyum, hanya untuk wanita itu. Dan entah kenapa, kalimat itu lebih menyakitkan dari semua penghinaan yang pernah ia terima. Tubuh Arum mulai rapuh. Hari-harinya dilalui dengan pusing, mual, dan tubuh yang lemah. Nafsu makannya hilang, tidurnya tak pernah nyenyak, dan setiap bangun pagi, dadanya terasa berat seolah dunia sedang bertumpu di sana. Tapi bukan penyakit yang membuatnya seperti itu. Bukan virus. Bukan demam biasa. Melainkan luka-luka yang tidak terlihat oleh hasil röntgen, tapi terasa nyeri setiap kali ia menarik napas. Rasa sakit itu datang tanpa nama. Tanpa gejala yang jelas. Hanya kehancuran batin yang diam-diam menyusup ke dalam darah dan merusak jiwanya. Bu Arum, tekanan darahnya turun. Hamengkubuwononya rendah. Sepertinya ibu terlalu lelah. Pikiran juga sangat mempengaruhi kondisi fisik, ujar dokter wanita parubaya itu dengan suara lembut. "Saya sarankan banyak istirahat. Kalau bisa, hindari stres. Ini bukan hanya soal tubuh, tapi juga hati." Arum mengangguk pelan dari balik ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat, mata sayu. Tangannya yang lemah mencengkeram selimut tipis, berusaha bertahan dalam keheningan yang mencekam. Tak lama, pintu ruang perawatan terbuka. Raka masuk, masih mengenakan jas kantornya. Tidak tergesa, tidak panik. Wajahnya bahkan datar, seperti seseorang yang datang hanya karena kewajiban, bukan karena kepedulian. "Kata susternya kamu drop di rumah. Kenapa nggak bilang dari kemarin-kemarin?" ujarnya ketus, tanpa duduk. "Repot banget kalau sampai harus rawat inap segala." Arum mencoba tersenyum, meski bibirnya gemetar. "Aku nggak mau ganggu kamu." Raka mendengus pelan, mengalihkan pandangan keluar jendela. "Kamu tahu nggak, kerjaanku numpuk. Kalau kamu sakit terus begini, jangan harap aku tahan." Kalimat itu menampar lebih keras dari apapun yang pernah Arum terima. Nafasnya tercekat, matanya membulat penuh luka. Bukan ucapan, "Cepat sembuh." Bukan tanya, "Kamu kenapa?" Tapi ancaman, "Jangan harap aku tahan." Seketika air mata menggenang di sudut matanya. Tangis itu tak pecah, hanya tertahan, menggumpal di dalam dada seperti batu besar yang menghancurkan segalanya dari dalam. "Aku nggak minta kamu tahan, Raka," suaranya lirih. "Aku cuma berharap kamu peduli." Raka diam sejenak, lalu menoleh, matanya dingin. "Kamu selalu terlalu sensitif. Cuma karena sedikit sakit, langsung drama. Aku capek, Arum."
Kemudian ia melangkah pergi, membiarkan pintu tertutup tanpa suara, seperti perasaannya yang perlahan mati. Malam itu, Arum terbaring sendiri di ranjang rumah sakit. Selang infus menancap di tangannya, dan detak jarum jam menemani kesepiannya. Tak ada bunga, tak ada pesan, tak ada pelukan, bahkan tak ada harapan. Ia menatap langit-langit yang putih dan kosong, seperti hidupnya. Dan di dalam hati yang hancur, ia bergumam dalam diam. Kalau cinta bisa membuat orang sembuh, kenapa aku makin hancur setiap hari? 1 tahun, 365 malam. Arum menghitungnya seperti orang yang menunggu musim semi di tengah musim dingin yang tak berkesudahan. Sudah hampir 1 tahun sejak pernikahan mereka berlangsung dalam kemewahan yang kosong. Tapi tidak sekalipun, tidak 1 malam pun, Raka menyentuhnya dengan hangat. Bahkan ciuman di kening pun terasa seperti formalitas. Tak ada pelukan hangat, tak ada genggaman tangan yang menguatkan. Yang ada hanya dingin, hampa. Seperti tidur di samping patung batu yang bisa bicara, tapi tak punya rasa. Dan malam ini, Arum tak sanggup lagi. Rasa sakit itu terlalu lama disimpan. Terlalu lama dipendam dalam dada yang sudah retak oleh kecewa. Hujan mengguyur jendela kamar. Angin malam membuat tirai bergoyang, menciptakan suara sayup-sayup yang seolah ikut menangis bersama hatinya. Di sisi tempat tidur, Raka sedang duduk bersandar, matanya fokus ke sebuah buku, seakan tak sadar bahwa ada seorang perempuan yang telah kehilangan dirinya sendiri demi mempertahankan rumah tangga ini. Arum menarik napas. Tangannya gemetar saat merapikan helaian rambutnya. Ia duduk di tepi ranjang, nyaris tak menyentuh tubuh Raka. Raka, suaranya pelan, seperti bisikan yang takut ditolak. Raka melirik sekilas. Apa? Aku mau tanya, ia menelan ludah. Kenapa kamu gak pernah menyentuhku? Keheningan membentang seperti jurang. Apa aku menjijikkan? Atau kamu menyesal menikahi aku? Raka menutup bukunya. Wajahnya tidak marah. Tidak juga iba, justru datar. Sangat datar, seolah pertanyaan Arum adalah sesuatu yang mengganggu rutinitas malamnya. Bukan karena kamu menjijikkan, katanya akhirnya. Tapi karena aku nggak bisa pura-pura. Arum terdiam. Jantungnya seolah berhenti berdetak sejenak. Apa maksud kamu? Aku nggak pernah cinta sama kamu, Arum. Aku menikah karena permintaan ibu. Aku nggak pernah mau pernikahan ini, dan aku nggak mau memaksakan diri jadi suami ideal yang pura-pura cinta dan tidur dengan istrinya hanya karena status. Tubuh Arum limbung. Jika kata-kata bisa menjadi belati, maka saat ini ia telah tertusuk ribuan kali. Luka-luka tak berdarah itu menganga, membelah jiwanya. Tapi aku istri kamu. Bisiknya nyaris tak terdengar. Kita menikah. Aku menunggumu setiap malam. Aku mencintaimu. Raka menatapnya. Tidak marah. Tidak tersentuh. Hanya bosan. Aku tahu. Tapi itu urusan kamu. Bukan salahku kalau kamu mencintai seseorang yang tidak bisa membalas. Air mata Arum jatuh tanpa ia sadari. Mula-mula setetes, lalu 2, sampai akhirnya pipinya basah, dan suaranya pecah dalam tangisan yang tertahan. Raka, kamu gak pernah mencoba, bahkan setelah 1 tahun. Aku sudah mencoba, Arum, katanya dingin. Tapi setiap kali aku melihatmu, yang aku ingat cuma satu hal, aku menjalani hidup yang bukan pilihanku. Kata-kata itu menghantam Arum lebih keras dari apapun. Ia menunduk, bahunya bergetar. Dalam pikirannya, ia teringat saat-saat ia menyuapi Raka makan malam yang dingin karena ditinggal, saat ia mencuci bajunya dengan tangan meski punya mesin cuci,
saat ia membuat teh panas untuk lelaki yang bahkan tak pernah menyapanya dengan lembut. Semua itu sia-sia. Malam itu, Arum tidur membelakangi Raka. Tangannya menggenggam bantal, tubuhnya gemetar menahan isak. Di sela isakan pelan, ia bergumam dalam hati. Ternyata yang lebih menyakitkan dari dicampakan adalah dibersamai oleh seseorang yang tak pernah ingin bersamamu. Dan malam itu, Arum tahu hatinya sudah retak, dan cinta yang ia pelihara diam-diam, perlahan-lahan mati di tangan orang yang tak pernah benar-benar memintanya hidup. Pagi itu seharusnya tenang. Matahari muncul perlahan di balik tirai jendela, menyinari kamar dengan hangat lembut. Tapi tak ada kehangatan yang tersisa di hati Arum. Yang ada hanyalah gelisah, perih, dan sebuah firasat buruk yang mencubit dadanya sejak bangun tidur. Raka duduk di meja makan, memainkan sendok tanpa menyentuh makanan yang sudah Arum siapkan dengan penuh harap. Tumis sayur kesukaannya, telur dadar renyah, dan teh hangat yang baru saja diseduh. Tapi lelaki itu tetap tak bergeming, hanya menatap ponsel, jari-jarinya sibuk mengetik sesuatu dengan wajah datar. "Rak," panggil Arum pelan, mencoba menahan suaranya agar tetap tenang. "Kita bisa bicara, enggak? Aku ngerasa kita makin jauh. Aku capek nebak-nebak isi pikiran kamu." Raka mengangkat wajahnya perlahan, menatap Arum seolah baru menyadari keberadaannya. "Apalagi, Arum?" Arum menarik napas panjang, mencoba menahan rasa sesak yang naik ke tenggorokan. "Aku cuma pengen tahu. Selama ini aku udah berusaha jadi istri yang baik. Tapi kamu tetap dingin. Kamu tetap asing. Aku nggak tahu, apa aku yang kurang? Atau kamu memang nggak pernah mau mencoba?" Dan saat itulah, dengan nada tajam yang tak biasa, Raka menjawab, ucapan yang akan menggoreskan luka seumur hidup. "Kau nggak pernah menarik di mataku, Arum. Bahkan dari awal." Kalimat itu meluncur begitu saja. Tanpa jeda, tanpa rasa bersalah. Seolah tak penting bahwa yang ia hancurkan adalah perasaan seseorang yang telah memberikan segalanya. Arum membeku di tempat. Ia tak bisa berkata apa-apa. Bibirnya bergetar, tapi suaranya hilang ditelan kesedihan yang mencekik. Matanya perlahan membasah. Air mata pertama jatuh tanpa suara, disusul oleh tetesan-tetesan berikutnya yang membuat penglihatannya kabur. Tapi ia tetap berdiri di sana, tidak menangis keras. Ia hanya diam, terluka dalam sunyi. "Selama ini aku mencoba terlihat menarik di matamu." Suaranya akhirnya keluar, serak dan patah. "Aku ganti cara berpakaian. Aku belajar masak. Aku jaga sikap. Tapi ternyata semua itu percuma, ya?" Raka kembali menunduk ke ponselnya. "Aku nggak pernah minta semua itu." Jawaban itu membunuh sisa-sisa kekuatan Arum. Napasnya terengah. Bukan karena lelah fisik, tapi karena hancur batin. Dan lebih menyakitkan dari sekadar dibenci, adalah tak pernah dihargai sama sekali. Hari itu, Arum menghabiskan waktu di kamar. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya sendiri seperti anak kecil yang tersesat. Suara-suara di kepalanya berteriak, mengulang-ulang kata-kata yang menusuk jantungnya. "Kau nggak pernah menarik di mataku." Sebuah kalimat yang sederhana, tapi mampu membunuh rasa percaya diri. Sebuah kalimat yang membuat Arum merasa tak diinginkan, tak dicintai, tak berharga. Tangisnya pecah saat malam tiba. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menunggu Raka pulang. Ia tidak menyeduh teh, tidak menyisakan makan malam. Ia hanya membiarkan rumah itu gelap, sunyi, dan dingin, seperti hatinya yang telah patah. Dalam kesendirian, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Kalau aku nggak pernah cukup di matamu,
Kenapa aku harus terus berusaha? Dan malam itu, sesuatu di dalam diri Arum mulai berubah. Belum menjadi kekuatan. Tapi setidaknya, ia mulai berhenti berharap. Langit siang itu cerah. Terlalu cerah untuk sebuah kabar buruk. Arum sedang menyapu halaman depan, menikmati sedikit ketenangan di sela-sela hidup yang mulai kehilangan warna. Bunga-bunga di taman kecilnya sedang mekar. Tapi hatinya tetap layu. Hingga suara motor kurir berhenti di depan pagar rumah. "Permisi, Bu Arum." Ia mengangguk sambil mengusap keringat di kening. "Ya, saya sendiri. Ini ada surat khusus. Harap ditandatangani di sini." Arum menandatangani tanpa curiga. Tapi ketika kurir itu pergi, dan matanya menangkap nama pengirim, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, jantungnya seketika mencelos. Tangannya gemetar saat membuka amplop putih tebal itu. Dadanya sesak, napasnya pendek, seolah tubuhnya tahu bahwa isinya akan mengubah segalanya. Dan benar saja, gugatan cerai. 3 kata itu berdiri tegas di bagian atas halaman pertama. Tertulis jelas, rapi, resmi. Nama Raka Mahendra sebagai penggugat. Dirinya, Arum Ayuning Tias, sebagai tergugat. Tak ada kalimat pengantar. Tak ada penjelasan. Tidak ada perpisahan yang layak. Hanya sebuah surat. Dingin. Resmi. Memutuskan semuanya tanpa suara, tanpa diskusi, tanpa mata yang saling menatap untuk terakhir kalinya. Arum nyaris menjatuhkan surat itu. Dunia berputar. Lututnya goyah. Ia terduduk di lantai teras, menggenggam lembaran kertas itu seperti menggenggam bom waktu yang menghancurkan sisa-sisa kekuatan yang ia punya. "Raka," suaranya bergetar, tertahan di tenggorokan. "Kenapa secepat ini? Kenapa diam-diam?" Air mata turun deras. Bukan karena surat itu sendiri, tapi karena ia sadar, Raka benar-benar tak pernah menganggapnya penting. Bahkan untuk mengakhiri semuanya pun, Raka tak sudi bicara. Di kamar, Arum mengunci pintu. Ia menatap bayangannya di cermin. Mata sembab, wajah pucat. Wanita yang ia lihat bukan lagi dirinya. Ia tak tahu kapan terakhir kali ia tersenyum tulus. Mungkin sejak malam pertama mereka, malam tanpa pelukan, malam tanpa cinta. Ia duduk di depan meja rias, membuka laci kecil yang penuh dengan kenangan. Sepucuk surat dari mendiang Ibu Raka, foto-foto pernikahan mereka, dan liontin kecil pemberian Raka saat lamaran. Semuanya kini tak berarti. Ia menggenggam foto pernikahan mereka. Ia dan Raka berdiri berdampingan, tersenyum di tengah bunga dan lampu kristal. Tapi itu semua hanya gambar. Seperti dongeng murahan yang akhirnya berakhir di tempat yang paling menyakitkan. Pengkhianatan tanpa suara. "Kalau kamu memang gak cinta, kenapa harus menikahiku, Raka?" ucapnya lirih, nyaris seperti ratapan. "Kenapa kamu tega ninggalin aku tanpa satupun kata maaf atau penjelasan?" Tak ada jawaban. Hanya sunyi. Malamnya, rumah itu gelap. Arum tak menyalakan lampu, tak menyeduh teh, tak menghidangkan makan malam. Rumah yang dulu ia rawat dengan cinta kini menjadi kuburan sunyi tempat ia mengubur harapannya sendiri. Ia duduk di sofa, surat cerai itu masih tergenggam erat. Pandangannya kosong, air matanya sudah kering. Tak ada lagi tangis, hanya kehampaan. Tapi di balik luka yang menganga, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan dendam, bukan harapan, tapi sesuatu yang berbeda. Kesadaran bahwa dirinya pantas dihargai, bahwa cintanya tidak salah. Yang salah adalah memperjuangkan orang yang bahkan tak mau berdiri di sisinya. Arum memejamkan mata. Dan dalam gelap,
Ia berbisik pada dirinya sendiri. Kali ini, aku akan bertahan. Bukan demi cinta yang tak pernah ada, tapi demi diriku sendiri. Pagi itu, hujan turun rintik-rintik. Seolah langit ikut merasakan beratnya keputusan yang harus diambil oleh seorang wanita yang selama ini memilih diam, memilih bertahan, meski jiwanya terkikis sedikit demi sedikit. Di dalam kamar yang dulu disebut orang-orang sebagai kamar pengantin, Arum berdiri di hadapan koper kecil warna hitam yang kini terbuka lebar di atas ranjang. Tangan mungilnya gemetar saat melipat pakaian, bukan karena dingin, tapi karena jiwanya sedang berusaha berdamai dengan luka yang tak pernah ia minta. Satu demi satu baju masuk ke koper. Beberapa lembar pakaian yang dulu ia pilih dengan semangat, berharap bisa dipakai saat malam romantis bersama suami, tapi tak pernah benar-benar tersentuh. Ia berhenti sejenak, memegang satu gaun biru muda yang dulu ia pakai saat malam ulang tahun Raka. Malam itu, Raka tidak pulang. Arum menghela napas panjang. Dadanya sesak. Tapi ia tetap berdiri. Tak ada suara kecuali bunyi hujan dan detak jantungnya sendiri yang berdegup kacau. Di meja rias, surat cerai dari pengadilan masih tergeletak. Isinya tidak berubah. Kata-katanya dingin, resmi, tanpa emosi. Sama seperti pria yang menjadi suaminya. Lalu, pintu kamar terbuka. Raka berdiri di sana dengan ekspresi datar. Matanya lelah, tapi bukan karena menyesal. Ia hanya menatap Arum yang sedang bersiap pergi, seperti menatap benda yang akan dibuang karena sudah tak dibutuhkan. "Kamu serius mau pergi?" tanyanya datar, seolah kepergian Arum hanyalah bagian kecil dari hidupnya yang tidak terlalu penting. Arum menoleh pelan. Tatapannya tenang, tapi penuh luka yang tertanam dalam. "Aku harus pergi," jawabnya, suaranya nyaris seperti bisikan. "Karena tinggal di sini cuma membuatku lupa cara menghargai diriku sendiri." Raka mengalihkan pandangan. Tak ada upaya menahan. Tak ada kalimat, "Tunggu dulu." Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pertanyaan, apakah Arum baik-baik saja. Dan dari situlah Arum benar-benar yakin, ia tidak akan pernah cukup penting di mata Raka. Ia menutup koper perlahan, menarik resleting hingga bunyinya menggema seperti penutup peti mati untuk semua harapannya. Ia berdiri, mengangkat koper itu dengan tangan kanan. Tangan kirinya menggenggam liontin kecil, satu-satunya pemberian Raka yang sempat ia anggap tulus. Kini, benda itu hanya besi dingin tanpa makna. Sebelum melewati pintu rumah, Arum berhenti. Ia memandang Raka untuk terakhir kalinya. Mata mereka bertemu, tapi seperti dua orang asing yang baru saja saling berpapasan di jalan. "Aku nggak akan minta kamu menyesal," katanya lirih, tapi tegas. "Dan aku juga nggak akan memohon untuk kamu mencintaiku. Aku cuma mau bilang terima kasih." Raka mengernyit. "Terima kasih. Untuk apa?" "Untuk membuatku sadar bahwa mencintai orang yang salah bisa menghancurkan segalanya, termasuk diri sendiri." Arum tersenyum tipis. "Tapi jangan khawatir, aku nggak akan bawa kebencian. Aku pergi tanpa dendam." Ia melangkah pelan menuruni tangga, satu persatu. Setiap langkah seperti melepaskan beban yang selama ini menjerat lehernya. Tak ada air mata di pipinya, tapi hujan di luar cukup menjadi pengganti tangis yang tak sempat ia tumpahkan. Saat pintu rumah tertutup di belakangnya, Arum tahu dirinya tak akan kembali. Ia pergi bukan sebagai perempuan yang kalah, tapi sebagai perempuan yang akhirnya memilih menyelamatkan dirinya sendiri. Rumah kontrakan itu kecil. Hanya satu kamar, ruang tamu yang juga berfungsi sebagai ruang makan, dapur mungil, dan kamar mandi yang sempit. Tak ada perabot mewah, hanya tikar, rak buku tua,
dan kasur tipis yang dibentangkan di sudut ruangan. Tapi di sanalah Arum mulai menata hidupnya kembali, sendirian, dari awal. Setiap pagi ia bangun pukul 5, menyeduh teh hangat, lalu duduk diam menatap dinding kosong yang dulu pernah ia anggap sebagai batas kebebasan, kini menjadi tembok keheningan tempat ia belajar berdamai dengan kenyataan. Arum bekerja sebagai guru les privat untuk anak-anak sekolah dasar di sekitar kompleks. Ia mengajar matematika, bahasa Indonesia, kadang membantu PR bahasa Inggris. Murid-muridnya menyayanginya karena ia sabar, lembut, dan selalu tersenyum. Tapi tak ada yang tahu bahwa setiap senyuman yang mereka lihat adalah upaya Arum untuk tetap berdiri di atas puing-puing hatinya yang remuk. Sore hari setelah selesai mengajar, Arum berjalan kaki pulang, melewati deretan rumah yang ramai dan penuh tawa keluarga. Setiap suara riuh anak-anak, suara ibu memanggil suami dari dapur, atau tawa pasangan yang bergandengan tangan, semua seperti luka kecil yang kembali digoreskan ke hatinya yang belum sembuh. Tapi Arum tetap berjalan. Di dalam kontrakan kecil itu, malam selalu datang dengan sunyi yang pekat. Tak ada suara langkah Raka, tak ada bunyi pintu yang dibanting, tak ada aroma kopi favorit suaminya yang dulu rutin ia buatkan. Semua hilang. Yang tersisa hanya Arum dan air matanya. Setiap malam, ia menangis dalam diam. Memeluk bantal, menggigit ujung selimut, menatap langit-langit gelap dan bertanya-tanya. Apa aku tidak cukup baik? Apa semua ini memang salahku? Kenapa cinta yang kuberikan tidak cukup untuk membuatnya tinggal? Tapi meski air matanya tak berhenti, ada satu hal yang tak pernah hilang dari matanya, keteguhan. Ia memang menangis, tapi ia tidak menyerah. Ia patah, tapi ia menolak hancur. Karena di balik luka yang ia genggam erat, ada keyakinan yang tumbuh perlahan, bahwa suatu hari nanti, hidup akan memberinya alasan untuk tersenyum tanpa pura-pura. Di malam keempat sejak ia pindah, Arum menulis di buku catatannya. Aku tidak ingin membenci. Aku tidak ingin menyesali. Aku hanya ingin sembuh. Meski perlahan, meski sendiri. Dan ia terus menulis, malam demi malam. Bukan untuk orang lain, bukan untuk Raka, melainkan untuk dirinya sendiri. Sebagai cara untuk tetap waras, tetap kuat, tetap hidup. Karena kini ia tahu, luka tidak harus disembuhkan dengan cinta orang lain. Kadang, cukup dengan mencintai diri sendiri yang masih bertahan walau terus disakiti. Langit sore itu diliputi mendung, seperti mewakili suasana hati Arum yang sedang payah. Di teras rumah kontrakan sederhana, ia duduk bersandar pada dinding, menatap hujan gerimis yang turun pelan-pelan. 1 bulan sudah berlalu sejak ia pergi dari rumah yang pernah ia sebut rumah tangga. Dan selama itu pula, ia menjalani hari-harinya dengan keheningan dan air mata yang diam-diam jatuh tiap malam. Pekerjaannya sebagai guru les privat membuatnya sibuk, namun tetap tidak bisa menutupi kesepian yang merayap di sela-sela waktunya. Anak-anak memang menyenangkan, mereka polos, hangat, dan tak pernah menuntut lebih dari sekadar senyum dan pelajaran yang dijelaskan dengan sabar. Sore itu, ia mengajar di rumah kecil di ujung gang, milik Bu Sari, seorang janda dengan seorang putra bernama Niko, murid kelas 2 SD yang ceria dan penuh tanya. Niko bukan murid paling pintar, tapi ia punya hati yang tulus dan perhatian yang tidak biasa bagi anak seusianya. Hari itu, pelajaran berlangsung seperti biasa. Arum menjelaskan tentang perkalian, mengajak Niko bermain angka lewat lagu, lalu memberikan latihan sederhana. Namun yang tidak biasa adalah ekspresi Niko di akhir sesi. Ia memandangi Arum dengan dahi berkerut, lalu tiba-tiba bertanya dengan polos. Bu Arum, kenapa matanya suka merah? Ibu nangis ya? Arum terdiam. Sejenak ia tidak tahu harus menjawab apa.
Ia hanya tersenyum pelan, mencoba mengalihkan, tapi Niko tidak berhenti menatapnya. Lalu bocah itu berdiri, mengambil selembar kertas dari buku gambarnya, dan menggambar dua orang. Seorang wanita dengan rambut panjang dan seorang anak kecil yang tersenyum di sampingnya. Ia menyerahkan gambar itu kepada Arum, lalu berkata lirih, namun dengan keyakinan penuh yang membuat hati Arum nyaris runtuh. Bu Arum orang baik. Orang baik nanti pasti bahagia, kok. Kalimat itu sederhana. Sangat sederhana. Tapi bagaikan cahaya kecil yang masuk ke dalam hati Arum yang sudah lama gelap. Ia tak bisa menahan air mata yang langsung mengalir. Tapi kali ini, bukan karena sakit. Melainkan karena ada yang menyentuh bagian hatinya yang selama ini nyaris mati. Arum mengelus kepala Niko dengan lembut, lalu memeluknya sebentar. Pelukan seorang ibu yang belum pernah ia rasakan sendiri, tapi kini ia berikan untuk anak lain, dan entah kenapa, itu terasa sangat menenangkan. Terima kasih, Niko, bisiknya pelan. Ibu janji akan kuat. Di perjalanan pulang, hujan sudah berhenti. Langit masih abu-abu, tapi jauh di ufuk sana, ada cahaya jingga yang mulai muncul perlahan. Dan di dalam hati Arum, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, muncul satu kalimat yang berbisik lembut. Mungkin, aku memang masih bisa bahagia. Hidup di rumah kontrakan kecil itu mengajarkan Arum banyak hal, terutama tentang kesunyian. Tapi juga tentang keteguhan. Setiap hari ia bangun sendiri, bekerja sendiri, menyembuhkan dirinya sendiri. Sampai kemudian, hari-hari sunyi itu mulai terasa sedikit berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena seorang lelaki bernama Damar. Damar adalah tetangga kontrakan sebelah. Ia tinggal sendiri, bekerja sebagai desainer interior freelance, dan kerap terlihat duduk di teras dengan laptop di pangkuan, ditemani secangkir kopi hitam. Sejak awal, Arum tidak terlalu memperhatikan. Hatinya masih terlalu lelah untuk melihat keluar dirinya sendiri. Namun Damar berbeda. Ia tidak pernah memaksa hadir. Ia muncul dengan cara yang sangat tenang, dengan bantuan kecil yang tak pernah diminta. Suatu pagi saat Arum pulang dari pasar, Damar menghampiri dengan senyum hangat. Maaf, tadi saya lihat ibu bawa galon sendirian. Biar saya bantu, ya? Arum sempat menolak. Tapi Damar hanya tersenyum dan mengangkat galon itu begitu saja. Setelah itu, ia tidak mengajak ngobrol panjang. Hanya bilang, kalau butuh apa-apa, panggil aja. Saya nggak jauh kok. Sejak saat itu, Damar mulai muncul di sela-sela hidup Arum. Kadang membawakan martabak ke pintu kontrakannya. Kebanyakan beli, takut nggak habis. Boleh saya titip? Kadang menawari tumpangan motor kalau hujan tiba-tiba turun saat Arum hendak mengajar. Dan yang paling menyentuh, ia tidak pernah menanyakan masa lalu Arum. Tidak pernah mengorek luka. Ia hanya hadir dengan tulus. Malam itu, hujan turun deras. Arum baru saja selesai mencuci piring ketika terdengar ketukan di pintunya. Damar berdiri di sana, basah kuyup, sambil membawa payung tambahan. Saya lihat listrik rumah ibu mati. Mau bantu nyalain sekering? Boleh? Arum mengangguk pelan. Ada sesuatu dalam sikap Damar yang tidak mengancam, tidak memaksa. Setelah listrik menyala kembali, Damar duduk sebentar di ambang pintu. Mereka tidak bicara banyak, hanya saling menyesap teh hangat yang Arum tawarkan. Hening. Tapi bukan hening yang menyakitkan seperti dulu saat bersama Raka. Ini hening yang hangat. Saat Damar berpamitan, ia menatap Arum sejenak, lalu berkata dengan suara pelan namun jujur. Saya nggak tahu apa yang pernah ibu lewati. Tapi saya tahu, orang seperti ibu pantas bahagia. Kata-kata itu meresap pelan,
lebih dalam dari yang seharusnya. Arum hanya mengangguk. Tapi malam itu, ia duduk lama di dalam kamar. Dadanya hangat, bukan karena teh, tapi karena seseorang. Akhirnya, melihatnya, bukan sebagai beban, bukan sebagai kewajiban, bukan sebagai wanita gagal, tapi sebagai manusia yang layak dicintai. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Arum bertanya pada dirinya sendiri, mungkinkah cinta sejati benar-benar ada? Jawabannya belum pasti. Tapi kini, Arum mulai membuka hatinya. Bukan karena ia butuh diselamatkan, tapi karena akhirnya ia tahu, ia pantas untuk dicintai kembali. 2 tahun. Waktu yang bagi sebagian orang mungkin terasa cepat, tapi bagi Arum, setiap harinya terasa seperti serpihan waktu yang harus ia lewati dengan napas yang ditarik panjang, satu-satu. 2 tahun sejak perceraian yang mencabik harga dirinya. Sejak ia pergi dari rumah mewah yang penuh kehampaan, membawa hanya 1 koper, sepotong hati yang retak, dan sisa-sisa keberanian yang hampir habis. Namun di tengah kehancuran itu, perlahan, hidup menumbuhkan harapan kecil dalam bentuk seorang lelaki bernama Damar, tetangga kontrakan yang awalnya hanya sering menawarkan bantuan, namun kemudian menjadi bagian tak tergantikan dari hari-harinya. Damar tidak datang membawa janji-janji manis atau kata-kata besar. Ia hadir seperti embun yang jatuh tanpa suara, tapi menyejukkan. Ia tidak pernah bertanya terlalu dalam, tidak pernah mendesak Arum untuk terbuka. Ia hanya ada. Dan justru karena itulah, Arum mulai percaya lagi bahwa mungkin tidak semua pria seperti Raka. Bahwa mungkin cinta sejati bukan tentang kata-kata yang indah, melainkan tentang siapa yang tetap tinggal saat dunia kita runtuh. Setelah 2 tahun saling mengenal dan menyembuhkan bersama, akhirnya hari itu datang. Pernikahan kedua Arum. Bukan di ballroom hotel, bukan di taman dengan hiasan bunga-bunga impor. Tapi di sebuah pendopo kecil, sederhana, dengan kain putih dan bunga dari pasar tradisional. Tidak ada musik klasik, hanya suara adzan maghrib yang menggema dari masjid sebelah, seolah menjadi saksi bahwa semua yang dimulai dengan keikhlasan akan berakhir dengan keberkahan. Saat Damar mengucapkan ijab kabul, tangan Arum menggenggam tasbih kecil peninggalan ibunya. Air matanya mengalir tanpa diminta. Bukan karena takut, bukan karena trauma, tapi karena haru. Ia tak pernah membayangkan, setelah semua rasa sakit, ia akan sampai di titik ini, dicintai tanpa syarat. Usai akad, Damar menatapnya dengan senyum lembut. Tak ada pelukan berlebihan, tak ada ciuman pamer, hanya genggaman tangan yang kuat namun penuh kelembutan. Seolah berkata, mulai sekarang, kamu tidak sendirian lagi. Malam itu, mereka pulang ke rumah kontrakan baru yang mereka bangun bersama dari hasil jerih payah. Bukan rumah besar, tapi terasa hangat, karena semua sudutnya dipenuhi cerita dan kebersamaan. Dan di malam pertama mereka sebagai suami istri, Arum tidak merasa takut. Tidak lagi merasakan jarak, dingin, atau sunyi seperti dulu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memeluk seseorang bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Damar memeluknya dari belakang, kepalanya bersandar di bahu Arum. Nafas mereka bertemu dalam keheningan malam yang syahdu. Lalu, perlahan, dengan suara parau namun dalam, Damar berkata, Arum, kamu gak harus jadi kuat terus. Sekarang, aku ada di sini. Kita hadapi semuanya, bareng-bareng. Arum menggenggam tangannya. Di matanya, air mata menetes. Bukan luka, bukan trauma, tapi bahagia. Bahagia karena akhirnya, setelah segala luka, pelukan itu nyata. Hangat, lembut, menerima. Dan malam itu, di pelukan Damar, Arum tidak hanya menjadi istri.
Ia menjadi dirinya sendiri, yang utuh, yang dihargai, yang dicintai. Dulu, Raka berdiri di atas segalanya. Uang, jabatan, dan gengsi. Ia melangkah dengan dada membusung, penuh keyakinan bahwa hidup akan selalu tunduk padanya. Ia meninggalkan Arum seolah wanita itu hanya babak kecil dalam hidupnya, dan menyambut Nadia, mantan kekasih yang datang membawa gairah masa lalu. Ia pikir ia telah memilih cinta, padahal yang ia genggam hanyalah bayang-bayang yang penuh tipu daya. Kini, semua itu tinggal cerita. Tidak ada lagi rumah besar. Tidak ada mobil mewah. Tidak ada meja kantor megah yang dulu membuatnya merasa berkuasa. Kini, Raka tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Temboknya mengelupas, lantainya retak, dan udara panas menusuk dari jendela yang tak lagi punya tirai. Dulu ia menertawakan orang-orang seperti ini, kini ia menjadi salah satu dari mereka. Dan yang paling menyakitkan, ia sendirian. Nadia, wanita yang ia pilih setelah menghancurkan rumah tangganya bersama Arum, ternyata bukan penyelamat. Ia adalah bencana yang menyamar dalam senyum. Setelah mendapat akses ke rekening dan beberapa surat aset, Nadia pergi bersama pria lain. Kabarnya ia kabur ke luar negeri, membawa semua uang Raka yang tersisa. Usaha yang mereka bangun bersama, sebuah kafe mewah di pusat kota, bangkrut dalam hitungan bulan. Utang menumpuk. Para investor menuntut. Raka kehilangan semuanya. Dari orang terpandang menjadi orang yang bahkan tetangga sebelah pun enggan menyapa. Dan yang paling perih, tidak ada yang ia bisa salahkan, kecuali dirinya sendiri. Suatu malam, Raka duduk di lantai ruang tamu rumah kontrakannya yang sunyi. Di depannya hanya ada segelas kopi murahan dan tumpukan tagihan. Lampu temara memantulkan bayangan wajahnya di dinding, wajah yang lelah, kusut, dan kehilangan arah. Tangannya gemetar saat membuka kotak kayu kecil yang dulu ia simpan di lemari kerja. Di dalamnya, masih tersimpan foto pernikahannya dengan Arum. Foto itu sudah kusut, sedikit sobek di ujung, tapi senyum Arum di sana masih utuh, tulus, lembut, dan penuh harap. Harapan yang dulu ia injak-injak tanpa ampun. "Maaf," gumamnya lirih. Suaranya hampir tak terdengar. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Bukan hanya karena kehilangan segalanya, tapi karena ia baru sadar, Arum adalah satu-satunya orang yang benar-benar tulus mencintainya. Kini, setiap malam yang ia lewati hanya diisi penyesalan. Dan setiap pagi yang datang, hanya memperpanjang siksaan batin yang ia rasa pantas ia terima. Karma datang pelan, tapi pasti. Dan ketika mengetuk pintu, ia tidak datang dengan amarah, tapi dengan pelajaran yang kejam, bahwa cinta sejati tidak bisa dibeli, dan kesetiaan yang disia-siakan akan menjadi penyesalan seumur hidup. Raka kini bukan siapa-siapa. Dan di dunia ini, tak ada satupun pintu yang akan ia ketuk, termasuk pintu Arum. Karena bahkan dalam hancurnya, ia tahu. Ia tak lagi pantas mendapat kesempatan kedua. Malam itu, hujan turun pelan. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat udara di rumah kontrakan Raka terasa lebih dingin dari biasanya. Dinding yang lembab, lampu gantung berkedip-kedip, dan suara tetesan air dari atap bocor menjadi pengiring kesunyian yang menyelimuti ruang tamu kecil itu. Raka duduk sendiri di depan televisi tua, dengan layar bergaris-garis dan suara yang kadang memekik sumbang. Tak ada niat menonton sebenarnya, hanya sekadar membunuh waktu, menunda kenyataan bahwa ia tidak lagi punya siapa-siapa untuk diajak bicara, apalagi dipeluk. Tapi tiba-tiba, matanya membelalak. Remote yang ia genggam terlepas begitu saja dari tangan. Di layar televisi, muncul sosok yang amat ia kenal, Arum. Wajah itu, senyum itu, tatapan lembut yang dulu ia abaikan begitu saja,
kini terpampang di layar nasional, dalam sebuah acara talk show bertajuk Perempuan yang Bangkit dari Luka. Sang presenter dengan suara antusias memperkenalkan Arum sebagai guru les yang kini menjadi inspirasi banyak perempuan, karena kisah hidupnya yang penuh luka namun berakhir dengan kekuatan dan cinta yang baru. Saya pernah hidup dalam pernikahan yang dingin dan tak sehat, ucap Arum di layar, tenang tapi tegas. Waktu itu, saya mengira diam adalah bentuk kesabaran. Tapi ternyata, diam justru membuat saya kehilangan diri saya sendiri. Raka terdiam. Seluruh tubuhnya terasa kaku. Matanya tak berkedip menatap wajah yang dulu sering ia bentak, sering ia abaikan, bahkan ia hina. Saya tidak ingin membalas, lanjut Arum. Saya hanya ingin hidup tenang dan bahagia. Dan alhamdulillah, kini saya sudah menemukan itu. Di samping Arum, layar memperlihatkan potret sederhana dirinya bersama Damar dan beberapa anak-anak, murid-murid les yang dulu sering mengisi hari-harinya dengan tawa. Mereka terlihat hangat, harmonis. Dan di mata Arum, ada cahaya yang tak pernah Raka lihat saat bersamanya dulu, cahaya kebahagiaan yang tulus. Apa pesan ibu untuk perempuan lain yang sedang berada di posisi seperti dulu? Tanya sang host. Arum tersenyum, lalu menjawab, kamu nggak salah kalau bertahan. Tapi kamu juga nggak salah kalau akhirnya memilih pergi. Luka bisa sembuh, asal kamu percaya kamu pantas bahagia. Air mata Raka menetes. Tidak meledak, tidak terisak, hanya mengalir begitu saja. Pelan, diam, tapi menyakitkan. Itu bukan hanya sebuah wawancara. Itu adalah tamparan. Itu adalah pengingat bahwa ia pernah memiliki wanita sekuat dan setegar itu, dan ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Dulu, ia yang meninggalkan Arum. Kini, ia hanya bisa menonton dari kejauhan, bahkan lewat layar usang. Tidak ada kata yang bisa ia ucapkan. Tidak ada permintaan maaf yang pantas. Karena kenyataannya, penyesalan selalu datang terlambat. Dan malam itu, Raka tahu. Ia tidak hanya kehilangan Arum, ia kehilangan satu-satunya kesempatan untuk jadi lebih baik. Pagi itu, langit mendung. Bukan mendung yang menakutkan, tapi justru membawa suasana tenang. Seperti pelukan yang diam-diam menghapus luka lama. Arum sedang menyiram bunga di halaman kecil rumah barunya bersama Damar. Di tangannya ada pot mawar yang mulai merekah, bunga kesukaannya, yang dulu tak pernah bertahan hidup di rumah lama. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan pagar. Seorang kurir berdiri dengan amplop di tangan. Bu Arum, ini ada surat, kiriman pribadi. Arum mengangguk sopan dan menerima amplop itu. Tidak ada pengirim di bagian depan. Hanya tulisan tangannya, tulisan yang dulu begitu akrab. Tulisan Raka. Tangannya sempat gemetar, tapi bukan karena takut. Bukan karena luka lama. Hanya rasa kaget. Ia tidak mengira lelaki itu masih mengingat namanya, apalagi mengirim surat. Arum masuk ke dalam rumah. Ia duduk di ruang tamu, membuka amplop itu perlahan. Kertasnya tipis, ditulis tangan, penuh dengan coretan yang tampaknya sempat dihapus dan ditulis ulang berkali-kali. Isi suratnya singkat, tapi jelas. Arum, aku tahu aku bukan siapa-siapa lagi untukmu. Dan aku juga tahu bahwa aku tidak pantas meminta apapun. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Bukan karena hidupku jatuh. Tapi karena aku baru sadar, aku pernah dimiliki oleh seseorang yang benar-benar tulus, dan aku menyia-nyiakannya. Maaf karena telah menghancurkanmu. Maaf karena dulu aku tidak pernah mencintaimu dengan cara yang pantas. Aku tidak berharap kamu memaafkan, apalagi membalas surat ini. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu adalah hal terbaik yang pernah datang dalam hidupku.
Raka. Arum menatap surat itu lama. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah. Tidak ada luka yang terbuka kembali. Yang ada hanya ketenangan. Ia teringat semua yang sudah ia lalui. Malam-malam penuh air mata. Tahun pertama pernikahan yang dingin. Kalimat-kalimat menyakitkan yang dulu menampar harga dirinya. Rasa sakit saat ditinggalkan begitu saja. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang sudah sangat jauh. Lalu ia menoleh ke samping, melihat bingkai foto dirinya bersama Damar, duduk bersisian di taman, dengan tawa yang lepas. Senyum pun mengembang di wajah Arum. Ia tidak butuh balas dendam. Tidak butuh membalas surat itu. Karena saat seseorang telah benar-benar sembuh, balasan terbaik adalah diam yang damai. Tanpa berkata apa-apa, Arum berdiri, melangkah ke dapur, dan mengambil korek. Ia membawa surat itu keluar ke halaman belakang, tempat ia sering duduk menyendiri dulu saat hidup masih berat. Lalu ia membakar surat itu. Perlahan. Satu sisi demi satu sisi berubah jadi abu, di bawah angin yang tenang. Tidak ada air mata. Tidak ada dendam, hanya senyum tipis yang tulus dari seorang wanita yang telah selesai dengan masa lalunya. Terima kasih, Raka, bisiknya pelan. Bukan karena suratmu, tapi karena kau pernah mengajariku untuk mencintai diri sendiri lebih dulu. Dan pagi itu, di bawah langit kelabu dan aroma abu yang dibawa angin, Arum melangkah kembali ke dalam rumah, kepelukan hangat yang kini ia sebut rumah sejati. Sudah 1000 hari berlalu sejak Arum meninggalkan rumah yang dulu disebutnya tempat tinggal, tapi tak pernah benar-benar terasa seperti rumah. 1000 hari sejak ia meletakkan luka-lukanya di atas lantai kamar kontrakan sempit, lalu memulai segalanya dari nol, tanpa cinta, tanpa pegangan, hanya bermodalkan harapan dan keyakinan bahwa hidup pasti akan membaik. Dan pagi itu, ketika sinar matahari menyusup perlahan di antara ranting pohon taman kota, ketika langit biru bersih tanpa noda mendung, Arum tahu, penantiannya selama ini tak sia-sia. Ia berjalan pelan menyusuri taman, menggandeng dua tangan yang kini menjadi dunia barunya. Di tangan kanan, tangan mungil Naila, putrinya yang baru berusia 2 tahun, yang lahir dari cinta, bukan dari kewajiban. Dan di tangan kiri, Damar, lelaki yang tak pernah lelah mencintainya dalam diam sebelum akhirnya diberi kesempatan untuk benar-benar menjaganya. Suara tawa Naila memenuhi udara pagi. Anak itu berlarian kecil di antara dedaunan, memunguti bunga-bunga liar yang jatuh ke tanah. "Ibu, ini buat ibu," serunya riang, menyerahkan bunga kecil yang tak utuh. "Cantik sekali," jawab Arum dengan senyum yang hangat, memeluk anak itu seolah dunia bisa runtuh dan ia takkan peduli, asalkan pelukan itu tetap ada. Damar hanya berdiri di samping mereka, menatap dua cinta dalam hidupnya dengan mata yang penuh rasa syukur. Lelaki itu tidak pernah banyak bicara, tapi setiap sikapnya selalu bisa meneriakkan rasa cinta yang tidak pernah Arum dapatkan dulu. Sentuhan kecil di bahu, memakaikan jaket saat udara dingin, membawakan segelas air saat Arum lelah mengajar. Arum menengadah ke langit. Embusan angin menerpa wajahnya, lembut dan menenangkan. Di hatinya, perih masa lalu masih ada, tapi tak lagi menyakitkan. Hanya menjadi kenangan, pelajaran, dan pengingat bahwa luka bisa berubah jadi kekuatan. "Dulu, aku pernah mengira aku tidak akan pernah dicintai," gumamnya pelan, nyaris seperti doa. "Tapi ternyata, Tuhan hanya memintaku bersabar, sampai cinta yang sesungguhnya datang dengan cara yang paling tenang." Damar menggenggam tangannya, erat. Arum menoleh, dan mereka bertukar senyum yang tak perlu kata-kata. Mereka tahu, cinta sejati tak selalu datang pertama kali, tapi ia datang tepat saat kamu siap menghargainya. Naila tertawa, mengejar kupu-kupu. Cahaya matahari menari di rambutnya.
Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arum tidak merasa kekurangan apapun. Tidak ingin membalas masa lalu. Tidak ingin kembali. Tidak ada yang perlu ditanyakan. Tidak ada yang perlu dikutuk. Hanya satu bisikan yang keluar dari dalam hatinya, tulus dan utuh. Terima kasih, Tuhan, aku akhirnya dicintai, bukan karena siapa aku, tapi karena aku. Dan di bawah langit yang jernih, dengan keluarga kecil yang ia bangun dari sisa-sisa reruntuhan luka, Arum melangkah maju, penuh cinta, penuh harapan, dan penuh makna. Karena memang benar, 1000 hari kesepian dan air mata akhirnya terbayar dengan kebahagiaan yang tak ternilai. Karma memang tidak pernah salah alamat. Ia berjalan pelan, tapi pasti. Ia datang tanpa pengumuman, tanpa suara keras, tapi menampar dengan cara yang paling tepat sasaran. Raka, lelaki yang dulu merasa paling berkuasa atas hati perempuan yang mencintainya, kini hidup dalam sunyi. Di balik dinding rumah kontrakan sempit yang jauh dari gemerlap kehidupan mewah yang pernah ia miliki, ia menatap layar televisi yang menayangkan sosok wanita yang pernah ia sepelekan. Wanita yang dulu ia anggap tak cukup indah, tak cukup menarik, tak cukup berarti. Kini, wanita itu duduk dengan percaya diri, diwawancarai sebagai sosok inspiratif yang berhasil bangkit dari luka dan pengkhianatan. Wajah Arum bersinar bukan karena riasan mahal, melainkan karena ketegaran dan ketulusan yang tak pernah padam. Kata-katanya sederhana, tapi menohok. Saya pernah dicintai setengah hati, dan itu mengajarkan saya untuk tak pernah mengemis cinta. Saya layak dicintai sepenuhnya, dan saya akhirnya menemukan itu. Sementara Raka menelan pil pahit penyesalan, Arum tak menoleh ke belakang lagi. Ia sudah berjalan jauh. Luka-luka lama sudah menjadi bekas yang tak lagi perih. Hanya pengingat bahwa ia pernah begitu kuat untuk bertahan, dan lebih kuat lagi untuk pergi. Arum kini hidup dalam cinta yang tak bersyarat. Ia tidak lagi menunggu di balik pintu rumah yang dingin, tidak lagi menyiapkan makan malam untuk seseorang yang tak pulang. Ia tak lagi menangis di balik senyum palsu. Ia dicintai secara utuh, dalam tawa, tangis, dan diam. Oleh seorang pria yang melihat dirinya sebagai anugerah, bukan beban. Karena cinta sejati memang tidak pernah datang dari paksaan. Ia datang dari mata yang mampu melihat ketulusan, dari hati yang bisa menerima kekurangan, dan dari jiwa yang memilih untuk tinggal, bukan karena terpaksa, tapi karena merasa lengkap. Arum yang dulu adalah gadis pemalu yang merelakan segalanya demi cinta, kini adalah wanita yang berdiri tegak dengan cinta yang membalut luka. Ia telah sampai pada akhirnya, akhir yang tidak sempurna dalam dongeng, tapi sempurna dalam kenyataan. Dan itulah keajaiban dari hati yang tak menyerah. Ia akan dibalas bukan dengan kepuasan atas pembalasan, tapi dengan kebahagiaan yang akhirnya memihak. Cerita ini adalah perjalanan tentang perempuan bernama Arum, yang berani keluar dari pernikahan yang dingin dan penuh kepura-puraan. Ia awalnya menikah dengan Raka, pria kaya yang tidak pernah mencintainya, hanya demi memenuhi wasiat ibunya. Dalam 3 tahun pernikahan yang kosong, Arum hidup dalam bayang-bayang penolakan, kesepian, dan penghinaan. Bahkan ketika jatuh sakit karena stres, ia tidak mendapat kasih sayang, melainkan kalimat yang menyayat dari suaminya sendiri. Puncaknya terjadi saat Arum mengetahui bahwa Raka diam-diam masih menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya, dan bahkan memiliki anak dari wanita itu. Ketika gugatan cerai datang tanpa isyarat, Arum memilih pergi tanpa dendam, hanya dengan satu koper dan hati yang nyaris hancur. Tapi ia tidak menyerah. Dalam keheningan luka, Arum menemukan cahaya. Ia membangun hidup dari awal, bekerja sebagai guru les, dan perlahan bangkit kembali. Lalu muncullah Damar, tetangga kontrakan yang tulus dan sabar, yang kemudian menjadi cinta sejatinya. Dari Damar,
Arum akhirnya mengenal cinta yang lembut, hangat, dan memeluk, bukan menyakiti. Sementara itu, Raka mendapat karmanya. Wanita yang dulu ia pilih meninggalkannya dan membawa lari hartanya. Ia jatuh miskin, kesepian, dan hanya bisa menatap layar televisi tempat Arum, mantan istrinya, muncul sebagai sosok yang kini dikagumi banyak orang karena kekuatannya. Arum menang, bukan karena membalas, tapi karena memilih menyembuhkan. Ia bahagia bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena ia menemukan cinta yang sejati setelah mampu mencintai dirinya sendiri lebih dulu.